Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kita salam yang ketiga kali diganjilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang dimuliakan oleh Allah, seluruh pengurus Majelis Taklim masjid kita, Masjid Al-Hajlah. Kalau nama Majelis Taklimnya apa, Bu? Majelis Taklim Al-Hajlah. Jadi mengikuti nama masjid kita ya. Yang dimuliakan oleh Allah, para ummahat, para kaum ibu, para bucan, para macan. Bucan ibu cantik, mama macan, mama cantik orangnya, amin. Cantik hatinya, cantik iman Islamnya, cantik rezekinya. Insya Allah dapat husnul khotimah kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu yang saya cintai, mari di sore hari ini kita banyak-banyak memuji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, sekian lama kita tidak berjumpa, sekarang bertemu kembali. Ya, semua ini karena berkah nikmat dari Allah, nikmat sehat wal-afiyah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur sehingga kita mendapatkan janji Allah, siapa yang bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Selanjutnya ummahat, mari banyak-banyak membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau, tanda bahwa kita adalah ingin diakui sebagai umatnya. Kelak mudah-mudahan kita berada dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, berada dalam ridho dan surganya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mari ummahat kita membaca salawat tibil qulub bersama-sama, memohon kepada Allah diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama salawat tibil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa 'shifa. wa 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 wa
absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebenarnya ada salawat ummahat yang mungkin masih baru. Salawat yang tadi kita mengiringkan dengan doa kepada Allah minta sehat wal afiyah. Ada salawat yang baru nadanya hampir sama. Salawat ini dinamakan salawat busyra, artinya salawat mencari atau memohon kepada Allah kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita, putra-putri kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, seluruhnya, para santriwati, para santriwan, para pelajar, para mahasiswa, seluruhnya dalam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ayo umat yang punya catatan dicatat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Boleh dicatat ya ummahat yang belum hafal nanti ya. Salawat busyra ini adalah salawat yang diijazahkan oleh Habib Segap Bahrun. Beliau memberikan kepada kita ijazah. Apabila ada sesuatu kesulitan atau hajat, boleh dibaca 41 kali. Ketika bacaan sholatan tubasyiruna biha. Saya ada kabar dari salah seorang guru, ketika istrinya mau lahiran belum lama, terus membaca salawat ini. Izin Allah kelahirannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah salawat busyra. Maka boleh ibu bacakan. Misalkan ada kesulitan pada putra-putrinya dalam belajar, bacakan. Ada kesulitan kepada suami kita, bacakan. Dengan niat mohon kepada Allah segala kesulitan dihilangkan, ya diberikan jalan keluarnya. Kira-kira insya Allah ya udah banyak yang hafal ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kecepatan enggak Bu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubasyiruna. Iya. Sudah? Salatan tubasyiruna biha wa ahlana. Salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kurang sahibil busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Baru salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa jami'a masyayikhina wa muallimina
wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatana wa talabatana wa talibatina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza min yaumina hadza min yaumina hadza ila yaumil akhirah ila yaumil akhirah. Sudah ya Bu? Sudah? Ada yang ketinggalan? Saya ulang ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sudah siap catatannya? Kita bacakan bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau diterjemahkan, ya Allah, Allahumma sholli, ya Allah, sampaikanlah salawat, kemuliaan, kehormatan, wasalim, keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad, sahibil busyra, pemilik kebahagiaan, salatan tubasyiruna biha, ya Allah, dengan salawat kami ini mohon kepadamu, tubasyiruna, engkau memberikan kebahagiaan kepada kami, wa ahlana, kepada keluarga kami, amin, wa uladana, kepada anak-anak kami, wa jami'a masyayikhina, kepada seluruh orang tua, wa muallimina, kepada para guru, wa talabatana, kepada anak-anak kami yang santriwan, wa talibatina, santriwati, para pelajar, para mahasiswa ya, min yaumina hadza, dari hari ini, ila yaumil akhirah, sampai hari nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu. Kita diberi sehat wal afiat, amin. Diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan salawatnya bisa diamalkan, insya. Jamaah ummahat sekalian, kita bertemu sudah memasuki hari keempat bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Kalau kata orang Jawa mah bulan apit, betul Ibu? Bulan apit itu kejepit ya Bu ya. Maksudnya antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kemudahan rezeki, sehingga pada saat Idul Kurban nanti di masjid kita Al-Hajlah ada banyak kurban yang bisa kita tunaikan. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika
wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah, laksanakan salat, wanhar, dan laksanakanlah kurban. Maka para ummahat, para jamaah, setelah kita menjalani Ramadan dan Idul Fitri, mari kita perbaharui semangat dalam kita melaksanakan amal ibadah. Siap Ibu? Taklimnya pada semangat. Mengapa semangat? Karena taklim itu adalah obat hati, obat kita. Karena orang beriman itu perlu jasmani, rohaninya diperhatikan. Ibu, jasmani kita perlu diperhatikan enggak? Perlu dirawat enggak? Perlu. Ibu minum jamu, ibu pakai bedak, itu adalah perawatan jasmani dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya Bu ya. Jasmani kita tetap perlu dirawat. Mengapa? Nikmat Allah harus kita pelihara supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Bagaimana rohani kita? Sama dengan jasmani. Rohani kita pun harus dirawat. Dengan apa Ibu? Dengan obat hati. Apa saja obat hati? Sudah tahu lagunya ya Bu ya. Obat hati ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Di Masjid Al-Hajlah ini kita berkumpul bersama-sama membaca Al-Quran, dan kita mengkaji maknanya, ilmunya. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, Allah berikan kebahagiaan dalam diri kita, ketenangan batin. Ya Bu ya, tenang batin. Mengapa? Karena hati yang selalu dibacakan Al-Quran, rumah yang diterangi oleh cahaya Al-Quran adalah orang-orang yang beruntung, karena Al-Quran membawa cahaya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Kedua, bersama di Masjid Al-Hajlah ini insya Allah adalah orang-orang yang berusaha solih dan solihah. Kita nggak merasa solihah, tapi berusaha menjadi orang-orang yang solihah, memohon kepada Allah termasuk orang-orang yang solihah. Mengapa? Karena kalau kita bergaul dengan orang yang solihah, berarti laksana kita dekat dengan orang yang pakai minyak wangi, ikut ke bawah wangi. Alhamdulillah. Mengapa berkumpul dengan orang yang solihah? Karena kalau kita ada sesuatu hal yang berat, kita bisa saling musyawarah. Ibu, kalau ibu dapat problem, jangan ada problem di hati sendiri, tapi berbagi. Mengapa? Dalam Quran dikatakan oleh Allah, difirmankan, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Allah memerintahkan kita, wasyawirhum fil amri, hendaklah kalian musyawarah dalam sebuah perkara. Artinya kalau kita punya kesulitan harus saling sharing supaya ada solusi. Alhamdulillah. Ibu, berkumpul dengan orang yang solih terkandung juga unsur silaturahmi, menyambungkan tali kasih sayang. Ada 2 pahala dunia yang amat sangat kita ingin. Pertama adalah dimurahkan rezeki, amin. Dipanjangkan umur, amin. Di yaumil kiamah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya man aroda, siapa yang ingin apa yang diinginkan oleh kita, ayub sato fi rizkihi, dimurahkan rizkinya, dimudahkan rizkinya ya Bu ya. Wa ayun sa'ar, ingin dipanjangkan fi asarihi, umurnya. Fal yasir rahimahu, hendaknya sambung silaturahmi. Kalau ibu datang satu-satu ke rumah, kira-kira capek apa lama? Dua-duanya. Tapi kalau kumpul di masjid, kita kumpul sekali kumpulan 20 orang, berarti 20 penghuni rumah bersatu dalam rumah Allah, sama-sama menyambungkan silaturahmi. Semangat nggak ibu duduk di majelis taklim? Kemudian majelis taklim juga nggak kenal ulangan harian. Ada nggak ulangan hariannya?
Ada nggak semesterannya? Ada nggak dites maju ke depan satu-satu? Nggak ada. Dikasih sholawatan, ibu-ibu apalinnya sholawat busyra. Nggak ada yang ibu maju ke depan satu-satu, ayo dites hafalannya, ada nggak? Nggak ada. Kata ibu, ntar nggak datang dah kalau dites. Jadi majelis taklimah nggak ada tes-tesan ya Bu ya. Yang penting mah jiti, ngaji ke hati, asal jangan jiping. Ngaji apa Bu? Jiping. Masuk ke dalam kuping yang kanan, keluar kiri gitu. Itu mah kayak kenceng alias panci. Kita mengajinya jiti, ngaji ke hati. Biar kata nggak tes ke depan satu-satu, biar nggak ada tes ulangan harian, nggak ada semesteran, tapi di rumah tetap diamalkan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah ibu pulang-pulang dari pengajian sama bapak ditanya, Bu dapat ilmu apa hari ini? Ada sholawat baru, udah apa belum? Udah. Kok cepet ya apalnya? Karena sama-sama kita bacain rame-rame berulang-ulang, jadi nggak berat. Alhamdulillah. Kira-kira semangatnya ke majelis taklim? Semangat insya. Apalagi Bu yang harus kita amalkan untuk memelihara rohani kita supaya rohani kita sehat, ceria, gembira, adalah kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Berarti ibu sudah pol kewajiban 5 waktu, tapi ditambah dengan sholat sunnah. Yang orang bilang berat adalah sholat malam. Sebetulnya nggak berat Bu. Kalau ibu sudah biasa melaksanakan, insya Allah rasanya akan ada yang kurang kalau kita nggak melaksanakan. Karena sholat malam, tengah malam itu ya adalah sholat yang sangat utama, di mana kita bisa curhat kepada pemilik langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bukankah kalau kesedihan, kesulitan, alangkah indahnya kalau kita adukan kepada Allah yang menciptakan kita, ya Bu ya, pemilik alam semesta. Mengadulah apa yang kita sedang sedih, apa yang kita galau, minta jalan keluarnya. Alhamdulillah. Apalagi obat Bu? Obatnya adalah zikiran. Zikir artinya ingat kepada Allah. Ragam zikir banyak. Ibu mau pilih yang mana bacaan zikir yang ibu senang dan ibu merasa nyaman dan istiqomah dalam zikiran itu. Ibu lagi kesulitan, aduh ya Allah, saya punya problem berat banget, ucapin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu lagi bingung, ya Allah bagaimana saya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu lagi kosong ya, daripada bengong ya, jangan sampai bengong, ntar kemasukan. Nauzubillahimin. Kemasukan apa Bu? Sesuatu yang negatif ya Bu ya. Apalagi kita perempuan, ada waktu-waktu di mana kita lagi baper. Apa Bu baper? Nah, buah perasaan. Lagi PMS. Ya, menstruation syndrome. Sebelum haid itu ada hal-hal yang kadang-kadang perempuan beda ya, ada. Tiba-tiba uring-uringan baik ya, bete katanya ya, mager dan hal-hal yang negatif. Kita usir dengan apa Ibu? Dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habis lahiran
Kita nggak sholat 40 hari bahkan lebih. Ya, tidak ada waktu. Kita bengong kosong, kita isi dengan zikiran la ilaha illallah. Dengan salawatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat yang pendek atau panjang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus Ibu, insyaallah kita akan diisi oleh Allah dengan kekuatan yang luar biasa berkat zikir, berkat salawat, Maka Ibu, orang-orang yang mau ngaji ke majlis taklim itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena melangkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu la haula illa billahil aliyyil azim. Niatnya talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Talibur rahmah, berarti orang yang mencari rahmat kasih sayang Allah. Ibu berarti di sini dapat rahmat, dapat kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah. Ruknul Islami, orang yang menuntut ilmu dari rumah ke sini berarti adalah sendi pokok agama Islam. Mengapa Bu? Kalau orang yang tidak tahu ilmu agama gelap. Ya Bu ya. Orang yang mengerti ilmu cahaya. Insya Allah. Wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala, disejajarkan dengan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Bu, kabar dulu ya dari saya kan, orang yang menuntut ilmu sebentar aja bagaikan melaksanakan salat sunnah lebih dari 1000 rakaat. Bahkan sekarang diberikan kabar orang yang menuntut ilmu agama ke rumah Allah, ke masjid, akan diberikan pahala, disejajarkan dengan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu, mudah-mudahan di pertemuan saya yang pertama dengan Ibu memberikan semangat untuk selalu menyempatkan waktu talabul ilmi ke masjid menjadi suatu semangat. 4 kali 4 sempat tidak sempat itu dulu ya, zaman dulu ya. Kalau dikirimin surat begitu ya Bu ya. 4 kali 4 sempat tidak sempat. Sekarang 4 kali 4 16, sempat tidak sempat, harus rajin ke masjid. Kita sama-sama talabul ilmi. Insya Ibu, udah sore, jadi saya lanjutkan dulu dengan curhat dong. Iya, karena waktunya terbatas ya. Curhatnya 3 orang aja, silahkan. Siapa yang mau curhat, yang mau bertanya? Ada Bu? Ada? Kalau enggak nanti saya nanya. Oh iya silakan Bu, monggo silakan. Salat malam bawaannya, oh takut. Masya Allah Bu, tapi bagus Bu, jujur nggak apa-apa. Manusia itu ada kecenderungan ya Bu ya. Ada kecenderungan berani, orangnya beranian Bu. Wah kalau pramuka aja Bu, apa tuh jurit malam ya? Siapa yang pernah jurit malam? Ya, atau apa Bu? Peer factor katanya ya. Keluar ya ke kuburan, berani baik. Kayak nenek saya, kalau ziarah jam 2 malam. Ibu bisa nggak? Saya juga nggak bisa. Ziarah malam-malam Bu, jam 1 jam 2 ziarah. Kata saya, "Mak, ngapa ziarah malam-malam?" Lah enak katanya, adem. Sampai beliau lagi ziarah, asik kerja ziarah auzubillahi minasyaitonirrajim, DKM lewat Bu. Malam takbiran. Wah, lagi ngapain? Oh, lagi ngapain? Malah takut. Saya bukan setan, ini saya katanya. Jadi manusia kecenderungannya berbeda-beda, ada yang beranian, ada yang takutan. Betul nggak? Kalau yang takutan membayangkan apa ya? Baiklah Ibu sekalian, namanya rasa takut itu adalah sesuatu yang alami. Karena manusia diberikan kecenderungan-kecenderungan tadi. Sekarang marilah kita renungkan ya. Zaman dulu orang kalau mau wudu atau mau ngambil air pastinya keluar ya, ke sungai, ya, ke sumur rame-rame di luar, melewati kebun, melewati tempat-tempat kosong, betul Bu? Masih ada yang merasakan itu? Orang Pangandaran,
Mana Mama Patronada ya? Iya. Saya dulu orang Cibarusah begitu juga. Kalau lagi kemarau ibu nyari sungai Cipamingkis karena pada kering air di sumur, atau sumur mata air, disebutnya sumur kirai. Saking susahnya air bu dulu. Jadi walaupun malam, justru malam pada nyuci ibu-ibu main balap-balapan nyari air karena sedang dalam keadaan kemarau panjang biasanya. Kalau sekarang kita kira-kira kemana kalau ke air bu? Kamar mandi. Kamar mandinya ada di airnya ditimba nggak bu? Zaman saya kecil bu nimba air, mana dalam banget bu, timba, mana berat, mana capek ya. Sekarang tinggal, kira-kira apa yang ditakutkan? Bisa dilawan nggak rasa takutnya? Insya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada rasa takut bebacaan tahu bu bebacaan? A'udzubillahi minasyaitonir usap dada, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku akan sholat, ya Allah bantu aku. Janganlah rasa ketakutan ini membuat aku jadinya tidak bangun, tidak mau melaksanakan sholat malam. Insya Allah beri kekuatan. Biasanya makanya ibu kalau ngedidik anak-anak jangan salah ya bu. Salah mendidik. Anak kita nangis, awas ada cowok. Anak kita jadi takut sama cowok. Ya, jangan nakut-nakutin anak. Anak kita jadi perasaannya takut. Anak dididik oleh kita, tapi jangan ditakut-takutin sesuatu supaya jiwanya berani. Ya bu ya. Kalau ada rasa takut, kata orang-orang mah healing. Kata healing. Ibu mah healingnya pakai jalan-jalan. Healing kata jalan kemana? Healing itu mengobati diri kita yang mungkin ada trauma. Masa lalu kita masing-masing berbeda. Ada yang suka trauma kan? Misalnya melihat sesuatu jadi terbayang-bayang, ya bu ya. Apa karena ada hewan? Ada yang takut sama kecoa, takut sama tikus. Takutnya berbeda dengan takut orang lain. Nah ini takutnya udah berlebihan yang membahayakan mental seseorang. Kuat ya bu ya, berani ya bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bahasa Jermannya ulah berangan. Apa bu? Jangan takut, jangan takutan ya bu ya. Iya. Insya Allah bu berani ya. Kita wudhu langsung kita sholat. Kalau nggak bangunin suami. Makanya ada rahasia bu. Rahasianya ada sunnah Nabi bahwa ketika seorang istri bangun tengah malam, bangunin suami untuk diajak sholat. Kalau dia malas, enggan cipratin air, ibu dapat pahala. Di samping itu mengusir rasa takut. Ya, suami bangunin istri, dia dapat pahala. Ibu minta tolong sama suami bisa nggak? Mas bangun ngapa mas? Aku mau sholat tahajud, takut mas, tolongin. Kira-kira suami kalau diminta bantuin nggak? Ibu masih cantik, pasti suaminya langsung antusias. Gak usah takut mah, aku anter. Alhamdulillah. Insya setelah sholat, tapi ntar kalau udah sholat ini ya siap 86. Apa tuh? Malu masih muda-muda ya Pak ya. Siap mas 86. Apaan tuh? Oh rahasia berdua. Alhamdulillah, beribadah kepada Allah dan beribadah suami istri. Insya siap selalu. Insya Allah. Tuh ada yang semangat. Alhamdulillah. Ada lagi yang curhat, silakan. 2 lagi. Silakan. Ada? Ini kalau ibu sholat tahajud berapa rakaat yang Ya Allah mbah, kalau sholat tahajud berapa? Sebetulnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan banyaknya. Makanya ada yang bernama Waliullah Rabi'atul Adawiyah, sholatnya 1000 rakaat dalam semalam. Astagfirullahaladzim, orang gimana ya kita ya. Tapi kabar gembira, ketika ada seseorang yang berat, ngantuk banget, dia itu sebenarnya bangun karena pengen pipis.
udah nggak tahan. Masuk ke kamar, mandi, paksain wudu, terus sholatnya 1 rakaat aja, usolli sunnatal witri rakaatan. Itu udah dapat pahala sholat tahajud, udah dapat pahala menegakkan sholat malam, padahal cuma 1 rakaat. Jadi rahasianya seseorang beribadah yang dicintai Allah itu sedikit, walaupun sedikit tapi terus menerus. Ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus walaupun dia melaksanakannya sedikit. Misalnya Mbah, aku kuatnya 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 witir sebagai penutup. 3 rakaat. Tapi tiap malam Allah sayang, Allah cinta kepada kita karena kita terus menerus konsisten melaksanakannya. Insya Allah. Kalau Mbah kelewat, ngantuk, capek, bisa sebelum tidur. Misalnya Kalau udah capek aja tidur baik. Kata ibu tidur baik, habis udah capek, udah ini ya. Tapi ibu paksain sholat penutup witir. Kalau enggak tadi rahasianya tadi bisa setelah sholat isya. Ibu, waktu kita Ramadanan, ibu sholat witirnya kapan? Setelah melaksanakan sholat tarawih, berarti sebelum tidur. Nah, ibu bisa laksanakan sholat witir setiap malam sebelum tidur. Kalau enggak pede kita bangun, saya mah kayaknya ini kecapean banget ya, takutnya bablas subuh. Ya udah, saya sholat witirnya sebelum tidur. Seperti halnya bulan Ramadan, sebelum tidur kita sholat witir. Tapi jangan taraweh, karena kalau bukan bulan Ramadan nggak ada taraweh ya, umat. Iya, ya Bu ya. Siap Ibu? Alhamdulillah. Duh, seneng banget sama Ibu ya. Beliau itu tidak mau ketinggalan sama yang lain-lain. Pokoknya aku selalu semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi, satu lagi? Iya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Para ummahat, dalam sholat sunnah ada macam-macam sholat ya Bu ya. Sholat sunnah itu ada yang dikerjakan boleh siang, boleh malam. Ada yang hanya malam saja ya, ada yang siang saja. Kalau sholat duha boleh nggak dikerjakan malam? Sholat duha malam? Ya orang sholat duha, waktu buat duha ya, berarti sholat duha spesial pagi ya. Boleh nggak sholat tahajud dikerjakan duha? Nah, bukan waktunya ya. Tapi ada yang bisa siang dan apa? Sholat hajat ya, termasuk sholat sunat taubat ya. Sholat sunat taubat apa sih sesuai dengan nama? Sholat kita mohon ampunan. Sebetulnya dalam semua sholat kita minta ampun kepada Allah. Buktinya kalau ibu lagi duduk di antara 2 sujud, doanya apa Bu? Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam setiap waktu, setiap saat dalam sholat pasti ada bacaan Robbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Berarti ada unsur apa Bu? Taubatan nasuha dalam setiap waktu sholat kita. Tapi oleh Rasul diberikan tuntunan sholat khusus yang ingin betul-betul hamba yang ingin konsen, ingin menghilangkan dosa-dosanya, ingin Allah berikan hidayah untuk tidak mengulang dosanya, yakni sholat sunat taubat. Taubatan nasuha itu adalah suatu sifat dari taubat. Sifat apa? Nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang ikhlas, taubat yang betul-betul berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa kita. Bagaimana kalau kita udah janji
tidak mengulangi lagi, tapi dosa lagi. Jangan putus, karena Allah Ghafurur Rahim. Tetap terus minta ampunan Allah. Bagaikan kita nyapu, Ibu. Kalau nyapu kotor lagi enggak? Kita udah ngepel hari Senin, hari Selasanya ada lagi sampah. Jangan putus asa, nyapu lagi, ya, ngepel lagi. Kenapa? Justru disitulah letaknya Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat, yang memohon ampun kepada Allah. Kalau manusia tidak punya dosa, sama saja dengan malaikat. Dan manusia bukan malaikat. Manusia diberikan hawa nafsu. Maka dosa-dosa itu tidak menghalangi rahmat Allah kalau dia senantiasa beristighfar. Rajin istighfar ya Bu ya. Astagfirullahalazim. Maka kalau ibu emosi, marah, ya janganlah kata-kata yang Allah nggak ridho. Ibu kesel sama si kakak sama dedek berantakin rumah, matanya melotot, tapi wajahnya selalu dihiasi dengan Astagfirullahalazim. Ya Allah, baru aja selesai dipel, kok diberantakin lagi. Ucapannya jangan kata-kata yang kasar. Kayak netizen, tahu netizen Bu? Netizen tahu Bu? Kalau ngomong seenak-enaknya aja, mentang-mentang tulisannya Bu ya, ngomongnya seenak-enaknya saja. Nauzubillahimin. Ya Allah Bu, jangan jadi netizen ya Bu ya. Netizen. Ngomongnya yang kasar-kasar, nauzubillahimin. Iya, perkataan-perkataan yang Allah nggak suka ya Bu. Kata-kata TOLOL nggak boleh, GOBLOK nggak boleh. Yang ada adalah astagfirullah. Ucapan yang baik, ucapan yang selalu santun, sopan. Insya Allah Allah ridho. Amin ya robbal. Sudah 3 pertanyaan ya Bu ya. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, bisa disambung dalam waktu dan gelombang yang sama. Di mana Bu? Di Masjid Al-Hajlah, insya. Kitabnya belum saya bahas ya, nanti aja ya, karena baru pertemuan pertama. Baik Ibu, sama-sama kita tutup dengan surah Al-Fatihah ya Bu ya. Memohon kepada Allah dengan Al-Fatihah dibukakan pintu kebaikan, pintu kebahagiaan, ditutup segala keburukan, dijauhkan dari mara bahaya bala bencana, dijauhkan dari penyakit-penyakit, ya, dimudahkan segala urusan, diberikan kita semua ini adalah husnul khatimah. Amin. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Mari kita berdoa ibu-ibu sekalian. Kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra
salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ummahat, ibu-ibu, ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bermanfaat. Apabila ada kehilapan kesalahan, mohon dibukakan pintu kemaafan. Ibu, saya dimaafkan ya Bu ya. Apabila ada yang tidak berkenan, kalimat-kalimat yang tidak baik atau apapun, mohon dibukakan pintu kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.